Halo, perkenalkan nama saya Jordi Gunawan Gandrova. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang gestur tangan, tempo, dan dinamik. Dan sebelumnya adalah video ini untuk mengemban dari tugas pengabah paduan suara orkestra yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing, MPD. Baik, yang pertama saya akan memaparkan tentang gestur tangan dalam pengabah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Kemudian adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, si, do. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, sol, do. Berikutnya adalah saya akan memberikan penjelasan tentang tempo. Tempo dibagi dengan beberapa bagian. Ada tempo sangat lambat, ada tempo yang sedang lambat, ada tempo cepat, dan ada tempo yang sedang cepat, dan ada juga tempo paling cepat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tempo sangat lambat. Yang pertama adalah tempo grave. Bisa kita lihat, tempo grave adalah tempo yang sangat lambat. Dengan metronom Menzelnya adalah 40 sampai 44. Bisa saya berikan contoh adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, yang kedua adalah largo. Arti largo adalah lebar dan luas, yang dimana metronom Menzelnya adalah 46 sampai 50. Berikut adalah bisa saya berikan contoh. Oke, yang ketiga adalah largissimo. Largissimo ini adalah lebih lambat daripada largo, dengan metronom Menzelnya adalah 45. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Oke, yang keempat adalah adagio, yang artinya adalah lambat, dengan metronom Menzelnya adalah 52 sampai 54. Berikut saya berikan contohnya. Yang kelima adalah lento. Arti lento ini adalah lambat sedang, yang dimana metronom Menzelnya adalah 56 sampai 58 bpm. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Yang kedua dari tempo itu adalah tempo sedang lambat. Tempo sedang lambat ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah larghetto. Larghetto adalah lebih cepat daripada lento, dengan metronom Menzelnya adalah 60 sampai 63. Oke, yang kedua adalah andante. Arti andante adalah lebih lambat daripada moderato, yang dengan dimana metronom Menzelnya adalah 72 sampai 75. Oke, yang ketiga atau yang selanjutnya adalah andantino. Arti andantino inilah lebih cepat daripada andante, dengan metronom Menzelnya adalah 80 sampai 84. Berikut adalah contohnya. Yang keempat adalah maestoso. Arti maestoso itu adalah agung, dengan metronom Menzelnya adalah 88 sampai 92.
Berikut adalah sebagai contohnya. Oke, itu adalah dari tempo sedang lambat. Berikutnya adalah tempo sedang cepat. Yang dimana tempo sedang cepat ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah moderato. Moderato itu artinya sedang, dengan metronom mejelnya adalah 96 sampai 104. Berikut adalah contohnya. Kedua adalah allegretto. Arti allegretto itu adalah enteng atau gembira, dengan metronom mejelnya adalah 108 sampai 116 bpm. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya adalah tempo cepat. Tempo cepat ini memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah animato. Arti animato adalah riang gembira, dengan metronom mejelnya adalah 120 sampai 126. Bisa saya berikan contoh. Oke. Yang kedua adalah allegro. Arti allegro adalah hidup dan gembira, dengan metronom mejelnya adalah 132 sampai 138. Itulah adalah tempo cepat. Dan yang terakhir adalah dalam tempo adalah tempo paling lambat, yang dimana tempo paling lambat ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah allegro assai, artinya lebih cepat dari allegro, dengan metronom mejelnya adalah 144 sampai 152 bpm. Saya berikan contoh adalah sebagai berikut. Oke, yang kedua adalah vivace. Vivace itu artinya tergesa-gesa, yang dimana metronom mejelnya adalah 160 sampai 176 bpm. Berikut adalah contohnya. Yang ketiga adalah presto, yang dimana presto ini adalah sangat cepat, dengan metronom mejel adalah 184 sampai 200 bpm. Berikut adalah contohnya. Nah, yang terakhir dari tempo paling cepat ini adalah prestissimo. Arti prestissimo ini adalah secepat-cepatnya, yang dimana ini adalah metronom mejelnya adalah 208 ke atas bpm. Berikut adalah contohnya. Itulah dari bagian-bagian tempo yang sudah kita lihat. Yang pertama tadi adalah tempo sangat lambat, yang kedua adalah tempo sedang lambat, yang ketiga tempo sedang cepat, yang keempat adalah tempo cepat, dan yang terakhir adalah tempo yang paling cepat. Dan dalam tempo ini memiliki keluarga selain mereka, yang dimana ini juga sering digunakan dalam sebuah partitur atau dalam permainan musik. Yang pertama itu adalah accelerando, atau yang biasa disingkat dengan ACE, yang artinya accelerando itu adalah makin lama makin cepat, yang artinya dimana tempo yang lambat akan berangsur-angsur menjadi tempo yang cepat. Bisa saya berikan contoh adalah sebagai berikut. Nah, yang kedua adalah dalam bagian dari tempo adalah yang ritardando, atau yang biasa disingkat dengan rate. Ritardando atau rate ini biasanya digunakan dalam permainan musik dengan artiannya adalah semakin lama semakin lambat, atau dalam tempo itulah dari cepat berangsur-angsur ke lambat. Bisa saya berikan contohnya adalah sebagai berikut. Itulah adalah bagian-bagian dari tempo. Baik, itu pemaparan dari materi saya tentang tempo. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang dinamika. Pada permainan musik atau lagu,
memiliki dinamika, dan dinamika ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah dinamik keras, dan yang kedua adalah dinamik lembut. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang apa itu dinamik lembut dan bagian-bagiannya, dan dinamik keras. Pada permainan lagu, dinamik itu adalah bagaimana penguasaan atau permainan dengan menginterpretasikan cara bermainnya, seperti dinamik lembut dengan memainkan ya lembut, atau dengan tanda keras dengan memainkannya dengan keras. Dinamik lembut akan kita bahas pada saat ini. Dinamik lembut memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah pianissimo possible, atau disingkat dengan PPP, artinya adalah selembut-lembutnya. Bisa saya contohkan dengan bernyanyi lagu Padamu Negeri. Padamu negeri kami berjanji. Nah, dinamik yang kedua adalah pianissimo atau PP, artinya sangat lembut. Bisa saya contohkan. Padamu negeri kami berjanji. Oke, yang ketiga dari dinamik lembut adalah piano, atau disingkat dengan P, yang artinya adalah lembut. Contohnya adalah sebagai berikut. Padamu negeri kami berjanji. Nah, dinamik lembut yang terakhir adalah mezzo piano, atau disingkat dengan MP, yang artinya agak lembut. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Padamu negeri kami berjanji. Itu adalah dinamik yang ada pada permainan lagu atau di dalam partitur. Ya, ada pianissimo possible atau disingkat PPP, yang artinya selembut-lembutnya. Yang kedua ada pianissimo atau PP, yang artinya sangat lembut. Yang ketiga adalah piano atau disingkat dengan P, yang artinya lembut. Dan yang terakhir adalah mezzo piano atau disingkat dengan MP, yang artinya adalah agak lembut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dinamik keras. Nah, dinamik keras ini memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama saya akan membahasnya dinamik mezzo forte atau disingkat dengan MF, yang artinya adalah agak keras. Bisa saya contohkan dengan lagu Padamu Negeri tadi. Padamu negeri kami berjanji. Nah, yang kedua dalam dinamik keras ini adalah forte, yang artinya keras atau disingkat dengan F. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Padamu negeri kami berjanji. Nah, dinamik keras selanjutnya adalah fortissimo atau disingkat dengan FF, yang artinya adalah sangat keras. Bisa saya contohkan sebagai berikut. Padamu negeri kami berjanji. Dinamik keras selanjutnya adalah fortissimo possible, yang atau disingkat FFF, yang artinya adalah sekeras-kerasnya. Bisa saya berikan contoh adalah Padamu negeri kami berjanji. Itu adalah dinamik yang ada dalam permainan musik. Ada dinamik yang lembut dan ada juga dinamik yang keras. Dan juga dalam dinamik ini ada juga beberapa keluarga dalam dinamik ini yang sering kita jumpai pada permainan musik atau pada partitur lagu yang ada. Sebagai contoh adalah yang pertama adalah crescendo, yang dimana crescendo ini artinya semakin lama adalah semakin keras, atau dimana di saat memainkan musik atau lagu berangsur-angsur menjadi keras, dari lembut menjadi keras. Sebagai contoh saya berikan contoh ini. Padamu
negeri, kami berjanji. Nah, yang kedua adalah decrescendo. Arti decrescendo itu adalah berangsur-angsur menjadi lembut, yang dimana dinamik yang keras menjadi dinamik yang lembut. Bisa saya berikan contoh sebagai berikut. Padamu negeri kami berjanji. Nah, itu adalah pemaparan materi saya tentang dinamik. Sekianlah video saya tentang pemaparan tentang gestur tangan di tempo, dinamika. Saya berterima kasih kepada Bapak dosen yang ada dan kepada Bapak Ibu yang telah menonton video saya. Terima kasih.